Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Malik Mahendra dari kelas 11 Multimedia ingin mempresentasikan melaksanakan pengurusan jenazah. Ada di bab 3. Nah, di sini tuh ada kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Jadi, umat Islam tuh ada tata cara tersendiri untuk merawat jenazah. Seperti memandikan jenazah tuh kayak ada cara-caranya lah. Nah, di sini saya akan memberitahu cara memandikan jenazah, tata caranya. Yang pertama tuh harus di tempat tertutup agar yang melihat jenazahnya itu hanya orang-orang yang memandikannya dan yang mengurusnya saja. Terus ada juga kayak gini nih, mayatnya tuh harus diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan, nggak boleh ditaruh di tanah gitu secara langsung, harus ditatakin dulu di tempat yang tinggi. Selanjutnya dipakaikan kain basah seperti sarung agar auratnya tidak terbuka, jadi harus ditutupin dulu gitu auratnya pakai kain basah atau sarung. Selanjutnya juga mayat didudukan atau disandarkan pada sesuatu, landas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Jadi harus ditekan-tekan sedikit gitu supaya kotorannya keluar. Setelah itu hendak mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut. Jadi harus bersih dulu gitu sebelum dikuburin jenazahnya ya. Membersihkan semua kotoran najisnya, terus jenazahnya juga harus diuduin gitu. Diuduin dibasuh seluruh badannya. Disunahkan membasuh 3-5 kali kayak wudhu, ada cara-caranya juga lah. Terus ada mengafani jenazah juga ada cara-caranya. Menyolati jenazah, untuk bisa disolati keadaan si mayat itu harus suci badannya, kayak tadi harus dimandiin dulu. Tempatnya juga harus di musola atau masjid ya, maupun kafannya juga sudah dimandikan atau dikafani. Ia harus wajib gitu dimandiin sebelum dikubur. Udah gitu harus dikafani juga. Jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau di sebelah kiblat. Jadi kalau pengen disolatin jenazahnya harus ada di masjidnya dulu gitu, kalau nggak di musola. Kalau nggak ada jenazahnya sholatin apa ya kan. Terus tata cara pelaksanaan sholat jenazah ada banyak nih. Jenazahnya ditaruh di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri dekat kepada jenazah. Nah, dan apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Terus imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolatin sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau 3 saf. Pertama-tama semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Jadi harus niat dulu, ada niatnya juga kalau sholat jenazah itu. Kemudian takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membacakan surat Al-Fatihah. Selanjutnya takbir yang kedua, membacakan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Takbir yang ketiga, membacakan doa untuk jenazahnya. Jadi jenazahnya tuh harus didoain juga. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut nih. Mana ya? Nggak ada gitu. Nah, selanjutnya takbir yang keempat itu dilanjutkan dengan membaca doa kayak gini nih. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami. Dan dia hadis riwayat Hakim. Membaca salam menoleh kanan dan kiri. Selanjutnya ada menguburkan jenazah. Pokoknya itu ada tata caranya, nggak boleh asal-asalan gitu kalau nguburin jenazah.
harus dimandiin, disolatin, dikafanin. Dikuburnya aja ada tata caranya juga nih. Yang pertama itu menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya. Yang artinya itu kalau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Jadinya tuh kalau pengen nguburin jenazah baiknya siang hari. Menguburkan pada mayat malam hari diperbolehkan sebenarnya, tapi dalam keadaan terpaksa. Kalau terpaksa gak apa-apa gitu kalau malam-malam, seperti bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wewangian, atau karena sesuatu hal lain yang harus segera dikuburkan. Jadi itu dianjurkannya lebih baik siang ya. Kalau malam itu bolehnya kalau terpaksa doang. Terus ada taziah atau melayat. Taziah atau melayat itu merupakan maksud menghibur atau memberi semangat untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Jadi kita tuh harus menghibur keluarganya juga gitu supaya jangan sedih, memberi semangat kepada keluarganya juga. Di sini juga ada ziarah kubur. Ziarah itu artinya berkunjung. Kubur artinya kuburan. Kalau ziarah kubur itu bisa diartikan berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.